Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa pula kita mensyukurinya. Artinya bisa pula kita mengucapkan terima kasih. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau pandai bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka Allah akan menambahi nikmat tersebut. Namun jika engkau kufur atas pemberian nikmatku, maka ingatlah wahai hambaku, azabku sangat pedih, kata Allah. Oleh karenanya, pandai-pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu membasahi bibir kita dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pengakuannya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kelak kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismail Rahab, mahasiswa PGMI Sitita Labuhan Batu, jurusan PGMI. Hari ini saya membuat video dakwah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen dakwah dengan dosen pengampu Bapak Irfan Fiddin SPD MVDI. Baik, adapun yang ingin saya sampaikan di dalam video ini yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 6 perkara yang bisa merusak amalan-amalan kebaikan kita. Ada seseorang yang begitu rajin ibadah, sholatnya oke, puasanya gak pernah tinggal, infak sodakohnya mantap, dan amalan-amalan yang lain juga bagus. Tapi kata Nabi dalam sebuah hadis, beliau mengatakan ada 6 perkara yang bisa merusak amalan-amalan kebaikan kita. Tadi kita sudah rajin sholat, iya. Kita sudah rajin puasa, kita tak pernah tinggal, iya. Infak sedekah kita selalu istiqomah, iya. Tapi ada amalan-amalan atau perbuatan yang mesti kita hindari untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan kita. Apa diantaranya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa merusak amal itu, amal kebaikan itu, dalam artian menghilangkan pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apa diantaranya? Pertama kata Rasulullah, al-istiqlal bil uyubi qalb. Sekali lagi, al-istiqlal bil uyubil khalqi. Apa artinya? Terlalu sibuk mencari aib orang lain sehingga ia lupa dengan aibnya sendiri. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kata Rasulullah bahwa ada orang yang rajin sholat, iya. Ada orang yang rajin puasa, iya. Tetapi juga sibuk dengan mencari kesalahan-kesalahan orang
Dia terlalu sibuk mencari di mana kelemahan orang lain. Namun dia lupa dengan aibnya sendiri. Bak kata pepatah orang bijak, semut di seberang laut nampak, sementara gajah di pelupuk mata tak nampak. Artinya apa? Kesalahan orang lain walaupun hanya sekecil apapun dia, tetap tampak di mata dia. Sementara kesalahan dia yang begitu besar tak nampak di pelupuk matanya. Hadirin, dimanapun Anda berada, bahwa sifat yang seperti ini mesti kita hindari. Agar apa? Agar amalan-amalan yang sudah kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita laksanakan, supaya tidak hilang pahala puasanya dengan apa? Dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Dia selalu mengungkapkan aib-aib orang lain, menceritakan aib orang lain kepada kawannya, menceritakan aib orang lain kepada tetangganya, menceritakan orang lain kepada kaum kerabatnya. Hal inilah yang bisa merusak amalan-amalan kebaikan kita. Artinya hilang pahala puasa kebaikan kita disebabkan perkara itu. Ibarat orang pemain bola, dua kesebelasan masuk ke dalam lapangan, diiringi oleh satu wasit lapangan, dua garis hakim. Dalam mulailah ditiup liut memulai pertandingan, si wasit pun ikut berlari bersama pemain. Ke hulu dan ke hilir, kanan dan ke kiri. Tapi apa tugas wasit dalam pertandingan bola tersebut? Dia tidak ikut bermain, menyepak bola tidak, menendang bola tidak, mengoper bola ke kawan tidak. Tugasnya adalah mencari kesalahan-kesalahan di antara dua kesebelasan pemain tersebut. Artinya jangan sampai kita hidup seperti hidupnya pemain wasit bola, mencari kesalahan-kesalahan lain sementara dia tidak. Dengan sibuknya dia mencari kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan dia sendiri. Itu yang pertama kata Rasulullah. Lalu yang kedua, kata Nabi, qaswatul qulub. Artinya hati yang keras sulit menerima nasihat. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum adzabun alim. Fi qulubihim marada. Kalau dalam hati sudah ada penyakit, apa kata Allah? Fajadahumullahu marada. Maka Allah tambahi terus penyakit itu. Hati yang keras sulit menerima nasihat. Ketika dia berbuat salah lalu lantas ada yang menasihatinya. Hai kawan, engkau tak cocok berbuat seperti itu. Itu salah, itu perbuatan yang salah. Yuk kita perbaiki sama-sama. Lantas dia berontak marah-marah kepada kawan yang menasihatinya. Maka sifat-sifat yang seperti ini mesti kita kikis dari dalam diri kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai merusak amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Capek kita dalam melaksanakan sholat, bangun subuh. Tapi itu semua akan sia-sia dikarenakan hati kita keras, sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan dari guru-guru kita. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sifat itu terhindar dari dalam diri kita. Yang kedua, yang ketiga yaitu hubbud dunia. Terlalu cinta terhadap dunia, lupa akan hari esok. Artinya apa? Bolehkah kita mengambil kehidupan di dunia? Boleh, sekedarnya saja. Bahwa ada kehidupan yang lebih kekal daripada dunia itu. Yaitu apa? Kehidupan akhirat. Berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud kecintaan terhadap dunia ketika seseorang ingin menjadi orang kaya,
maka karena kecintaan dia terhadap dunia, dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Maka kalau kita perhatikan betapa banyak orang yang korupsi, bukan karena sedikit uangnya, tidak, karena keserakahan dan kecintaannya, maka uang rakyat pun dicurinya. Karena kecintaan dan keserakahannya terhadap dunia, maka dia tidak akan peduli kiri kanannya, dia ambil semua uang yang bukan milik. Itulah makanya, maaf, orang-orang penguasa-penguasa yang punya kesempatan seperti itu, tidak, dia merasa bahwa dia akan hidup selamanya. Tidak. Itulah sebabnya kita harus ada kontrol terhadap diri kita. Jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia dengan cara menghalalkan segala macam perkara untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Selanjutnya yaitu qillatul haya, artinya sedikit rasa malu. Apa artinya? Apabila rasa malu telah hilang dari dalam diri kita, maka orang berbuat maksiat pun secara terang-terangan dilakukan. Mohon maaf, betapa banyak kita melihat di media sosial yang tidak lagi punya rasa malu. Dia berjoget-joget membuka aurat, lalu mengunggah di dalam video, di dalam Facebooknya, di dalam TikToknya, dalam Instagramnya. Dia membuka auratnya lalu berjoget-joget, ditonton ribuan bahkan jutaan umat di seluruh dunia, menampakkan aurat. Hilang rasa malunya. Dia tidak punya malu lagi. Dia tidak peduli dengan apa yang dia unggah, padahal auratnya terbuka. Mohon maaf, yang tidak seharusnya tampak menjadi tampak, dan bahkan itu ditonton oleh jutaan umat. Itulah hilang rasa malunya. Oleh sebab itu, ketika hilang rasa malu, maka sebahagian iman pun bisa akan hilang. Selanjutnya yaitu talul amal, artinya terlalu panjang angan-angan, merasa dia akan hidup 100 tahun mendatang, padahal kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a ajaluha la yastaqdimu sa'a wa la yastakhiru. Ketika panggilan itu telah tiba, kita tidak bisa mengundurkan sesaat ataupun memajukan walaupun hanya sesaat. Maka oleh sebab itu kita selalu harus mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu berpanjang angan-angan, akan saya masih muda, saya umur masih sekian, nantilah setelah tua baru bertaubat. Itulah termasuk diantaranya yang mengatakan panjang angan-angan. Artinya mesti kita hindari, jangan sampai kita juga seperti itu. Yang terakhir yaitu zulmun la yantahi, kejuliman yang tak pernah berhenti. Apa artinya? Ketika kita berbuat zalim, ketika kita berbuat maksiat, maka kita akan, kalau tidak segera kita bertaubat, tidak segera kita berhentikan perbuatan maksiat tersebut, maka pelakunya akan terus merasa, akan terus kecanduan dengan perbuatan ini. Mohon maaf, kita perhatikan orang-orang yang kecanduan bermaksiat, orang-orang yang kecanduan berzina. Mereka terus menerus melakukan perbuatan. Kenapa? Karena ada rasa kecanduan. Ketika perbuatan hal itu tak segera kita hentikan, ketika perbuatan seperti itu tak segera bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemilik atau orang yang mempunyai perlakuan seperti itu, kalau jika tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus berbuat kejoliman, berbuat maksiat. Dia merasa tidak ada apa-apanya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang sebelum-sebelumnya dia lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, 6 perkara yang bisa merusak amal kebaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.